Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wisma Hasanah. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan alat anestesi. Adapun waktu dalam presentasi ini mungkin sekitar 15 menit. Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas mengenai persiapan alat anestesi. Sebelum melakukan tindakan anestesi, perlu dilakukan persiapan baik alat, mesin, maupun obat anestesi. Tapi pada kesempatan kita kali ini, kita hanya membahas mengenai alat-alat anestesi saja. Jadi, apa sajakah alat-alat yang harus kita siapkan sebelum melakukan anestesi? Alat yang harus kita persiapkan yaitu statik. Apa itu statik? Statik yaitu singkatan dari scope, tube, airway, tap, introducer, connector, dan juga suction. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama yaitu scope, meliputi stetoskop dan juga laryngoskop. Stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya yaitu untuk mendengarkan suara detak jantung dan untuk mendeteksi jika ada kelainan lainnya. Tetapi pada saat dilakukan anestesi atau tindakan operasi, stetoskop berfungsi untuk mengecek apakah ITT sudah masuk ke saluran pernapasan atau justru malah melenceng masuk ke saluran pencernaan. Laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu tube, meliputi ITT dan juga LMA. Pemasangan alat ITT adalah untuk memasukkan pipa jalan napas ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya adalah untuk membebaskan jalan napas dan pemberian pernapasan mekanis atau dengan ventilator. Sedangkan LMA adalah sebuah alat untuk mempertahankan jalan napas paten atau jalan napas terbuka tanpa intubasi trakea yang terdiri dari tabung terhubung ke kap opal yang berfungsi untuk mengunci laring. Selain itu, LMA juga bisa digunakan sebagai jalur untuk memasukkan intubasi ETT fiberoptik pada pasien sadar. Ketika pada perioperatif ditentukan bahwa penderita harus diintubasi ITT secara sadar, LMA dapat dipasang terlebih dahulu untuk kemudian dijadikan jalur untuk lewatnya intubasi endotracheal fiberoptik. Yang selanjutnya yaitu airway atau jalan napas. Yang pertama ada orofaring airway atau OPA yang berfungsi untuk mempertahankan saluran napas agar tetap paten. Hal ini dilakukan dengan mencegah lidah baik sebagian maupun seluruhnya menutupi epiglotis yang mana bisa mencegah pasien bernapas. Selain itu, OPA juga digunakan untuk menyedot keluar cairan yang berada di dalam saluran pernapasan. OPA dipasang pada mulut dan paring pada saat pasien tidak sadar. Yang kedua yaitu nasofaring atau NPA. Alat ini dipasang melalui lubang hidung pasien. NPA digunakan pada saat pasien dalam kondisi tidak sepenuhnya responsif tetapi masih memiliki tanda-tanda kesadaran. NPA biasa digunakan ketika pasien memiliki resiko penyumbatan saluran pernapasan tetapi kondisi pasien tidak memungkinkan jika dipakaikan orofaring airway atau OPA. Selanjutnya yaitu pesmas untuk mengantar udara atau gas anestesi dari alat resusitasi atau sistem anestesi ke jalan napas pasien. Bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga ketika digunakan untuk bernapas spontan atau dengan tekanan positif tidak bocor dan gas masuk ke trakea lewat mulut atau hidung pasien. Lalu ada ambu bag yang berfungsi agar pasien mendapatkan pasokan oksigen ketika mengalami henti napas. Ambu bag merupakan pompa udara yang dioperasikan dengan cara menekan kantung berisi udara. Selanjutnya adalah tap, terdiri dari plester dan juga HEPA pick. Kegunaannya adalah untuk fiksasi setelah dilakukan tindakan. Plester dan HEPA pick dapat dengan mudah dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang. Selanjutnya yaitu introducer.
Stilet digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa ITT sebagai alat bantu saat insersi pipa ITT. Lalu ada magil forceps, adalah alat yang digunakan untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran pernapasan atau mengambil benda asing dari saluran napas bagian atas pasien. Selanjutnya yaitu konektor, yaitu pipa penghubung antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lain. Konektor terdiri dari beberapa jenis, yaitu tipe Y, tipe C, dan juga satu arah. Digunakan sesuai dengan kegunaan masing-masing. Yang terakhir yaitu suction, terdiri dari alat suction dan juga kateter atau selang suction. Suction berfungsi untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan napas baik sebelum maupun setelah dilakukan intubasi. Selain itu, suction juga berfungsi untuk mempertahankan patensi jalan napas. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Marilah kita tutup kegiatan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.